kesehatan kerja ini merupakan salah satu bagian, penting juga dalam K3 ya, karena kan K3 itu ada dulu tuh, ada keselamatan, ada kesehatan tuh, ya kan? Betul nggak teman-teman ya? Halo Garudaku, kita ketemu lagi ya dengan saya Merizal Arif Putra. Kali ini kita akan membahas tentang, pelayanan kesehatan kerja. Nah, apa itu pelayanan kesehatan kerja? Kita akan bahas ya, kita pelan-pelan membahasnya. Sebelumnya boleh teman-teman ya sambil santai, sambil menyiapkan minum teh atau kopinya ya. Nah, berbicara kesehatan kerja, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan kerja? Jadi kalau kita lihat teman-teman, kesehatan kerja ini merupakan salah satu bagian, penting juga dalam K3 ya, karena kan K3 itu ada dulu tuh, ada keselamatan, ada kesehatan tuh, ya kan? Betul nggak teman-teman ya? Yang mana kalau dia berhubungan dengan keselamatan, ini kan hubungannya dengan, engineering atau safety, yang nantinya pasti bagaimana mencegah kecelakaan kerja. Kalau kesehatan, hubungannya nanti dengan pelayanan. Nah, apa yang berhubungan dengan pelayanan, nanti itu adalah bagaimana, mencegah penyakitnya, kan ada keselamatan dan kesehatan. Berarti kalau keselamatan hubungannya nanti dengan kecelakaan, kalau kesehatan hubungan dengan penyakit akibat kerja. Sehingga dua unsur ini tidak bisa kita pisahkan dalam, pelaksanaan di lapangan sehari-hari, teman-teman ya. Jadi harus kita lihat tuh ya nantinya, mana yang menjadi prioritas ya. Kalau dibilang mana menjadi prioritas, kita lihat dulu apakah kita berhubungan dengan masalah klinik atau kan masalah dengan produksi atau, apa namanya itu pelayanan, berhubungan dengan, pelaksanaan pekerjaan ya. Mungkin kalau berhubungan dengan mesin ya lebih ke arah prioritasnya ya keselamatan. Tapi bagaimana dengan masalah, kesehatannya, peningkatan derajat kesehatannya, MCU-nya, tenaga kerja, mungkin lebih banyak ke masalah kesehatannya. Di sini coba kita diskusikan dulu teman-teman. Coba teman-teman lihat di layar, di situ ada lihat di K1. Itu apa saja sumber bahaya yang dapat Anda lihat di tempat kerja. Berbicara sumber bahaya, ya. Bahaya ini kan yang dimaksud dengan bahaya itu kan adalah segala aktivitas dari pekerjaan yang kemungkinan dapat menyebabkan cedera, sakit, dan kematian, sampai dengan kerugian perusahaan. Itu kan yang dimaksud dengan bahaya. Maka kalau kita lihat, bahaya ini kita bagi menjadi 3 kelas ya, 3 klasifikasi bahaya ini. Yang satu yaitu dari sumber bahaya. Ya, dari sumber bahaya. Apa saja itu dari sumber bahaya? Itu adalah 4M1E. Ya, apa itu 4M1E? Bahaya dari manusia itu sendiri, bahaya dari metode kerja, bahaya dari material, bahaya dari mesin, sama E-nya apa tuh? Bahaya dari enviro, ya kan? Sedangkan klasifikasi nomor 2 itu adalah jenis bahaya. Nah, jenis bahaya ini dibagi menjadi 2 lagi nih teman-teman semua. Apa itu? Yaitu adalah unsafe action dan unsafe condition atau kondisi. Jelas di situ ya. Nah, sedangkan klasifikasi nomor 3, nah ini saya ganti dulu tintanya. Nah, klasifikasi nomor 3 itu adalah faktor bahaya lingker. Nah, ini yang juga familiar sama kita. Apa saja faktor bahaya lingkar teman-teman ya? Yaitu adalah fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi teman-teman. Ada kelima faktor bahaya lingkungan ini teman-teman yang harus kita lihat di perusahaan kita. Nah, sehingga kalau kita lihat memang di dalam faktor bahaya ini ya memang faktor bahaya inilah yang dapat menyebabkan penyakit dan kecelakaannya. Kalau kita lihat di bagian nomor 3 itu ada faktor. Jadi kalau teman-teman lihat di dalam faktor itu teman-teman ya, dari mana sih si dokter mendiagnosa PAK ya? Di mana dokter mendiagnosa PAK? Sumber patologi ya,
sumber etiologi dokter mendiagnosa PAK itu adalah dari faktor bahaya linker. Seperti dari mana sih dokter bisa mendiagnosa, oh dia gangguan pendengaran, pasti dari kebisingan. Dari mana sih dokter bisa mendiagnosa, wah itu kanker, pasti dari kimia, ya kan? Bagaimana sih si dokter bisa mendiagnosa, oh itu asma kerja, ya pasti dari kimia, debu dan lain-lain, kan? Bagaimana dokter mendiagnosa, wah itu low back pain tuh ya, atau gangguan musculoskeletal disorder tuh, atau MSDS tuh ya, tapi S-nya kecil. Kalau S-nya besar itu material septic deficit, tapi kalau S-nya kecil itu musculoskeletal disorder ya di situ ya. Jadi dari mana mendiagnosa musculoskeletal disorder si dokternya? Yaitu dari ergonomi. Gitu. Begitupun bagaimana dokter mendiagnosa dia penyakitnya stres ya, stres kerja tentunya dari psikologi. Nah, jadi kalau teman-teman pokok bahasan kita ya, kalau teman-teman lihat ya atau teman-teman ketahui dari mana dokter mendiagnosa dari faktor bahaya lingkar. Ini yang menjadi pokok bahasan kita sampai dengan materi PAK nanti. Oke. Kemudian lihat di poin 2 teman-teman. Apa saja program kesehatan kerja di tempat saudara? Nah, sering melihat atau sering mendapatkan atau sudah pernah merasakan pelayanan kesehatan kerja ya teman-teman program. Nah, saya kasih contoh. Apa saja program kesehatan kerja di tempat kita teman-teman? Salah satunya adalah pemeriksaan tenaga kerja atau kita sebut dengan MCU ya. Apalagi teman-teman program kesehatan di tempat kerja kita, yaitu adalah penyesuaian antara tenaga kerja dengan alat kerja atau tempat kerja. Ya. Apalagi teman-teman, pemberian gizi kerja. Apalagi teman-teman, P3K. Apalagi teman-teman terkait dengan program kesehatan kerja ya. Di situ ada terkait dengan laporan PAK ya dan lain-lain ya. Jadi nanti kita lihat ada 12 kurang lebih ya. Bukan kurang lebih, ya memang jumlahnya 12 gitu ya. 12 program kesehatan kerja sesuai dengan peraturan menteri ya. Kemudian lihat di poin 3. Apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja? Ya, kita lihat tuh apakah sudah ada evaluasi atau belum. Jika ada ya berarti perusahaan teman-teman sudah menerapkan kesehatan kerja dengan bagus. Tapi banyak juga perusahaan yang belum melakukan evaluasi. Dia sudah punya program-program K3 kesehatan kerja, hanya saja belum ada program-program evaluasinya ya. Seperti kenapa penyakit akibat kerja itu masih banyak di perusahaan kita ya. Mungkin karena belum kita lakukan evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi barulah kita bisa menentukan tindakan pengendalian ya. Oke, kita lanjut di sini teman-teman. Nah, tentunya kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada yang namanya industrialisasi. Nah, di sebelah kiri saya ini teman-teman, namanya perusahaan itu kan tujuannya kan pasti mintanya produktivitas kerja. Ya toh? Pasti mintanya produktivitas kerja. Tapi untuk mendapatkan produktivitas kerja sesuai dengan keinginan perusahaan ya, itu ada hal dampak atau resiko yang kemungkinan dialami oleh tenaga kerja. Ya, kalau kita lihat nih, baik penggunaan mesin, peralatan, bahan, lingkungan, cara kerja, proses produksi, sifat kerja ya, dapat mengakibatkan dampak atau resiko. Pertama, dampak kepada tenaga kerja seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dampak bagi perusahaan seperti hilangnya waktu kerja, terhentinya produksi ya, gangguan kelangsungan usaha karena tadi sudah ada ya kecelakaan kerja. Kemudian ada lingkungan kerja. Ya, kalau berbicara lingkungan perusahaan ya, itu seperti pencemaran, global warming dan lain-lain. Ini masalah yang utama yang atau secara umum
yang kita lihat dalam tahap industrialisasi. Tapi teman-teman lihat ada di bagian sebelah kanan saya ini tuh. Oke. Nah, selain dampak dan resiko, ada masalah terkait ya yang biasa ada di perusahaan seperti masalah narkoba ya, masalah ya contoh ada HIV, mungkin ada tuberkulosis, ada flu burung gitu kan, kemudian ada lagi COVID yang mana ini menjadi masalah-masalah terkait yang harus kita lakukan dalam pelayanan kesehatan kerja. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman. Dalam latar belakang, coba teman-teman lihat di latar belakang itu. Ya, lihat di poin 1, perlindungan atas keselamatan kesehatan kerja. Memang di situ keselamatan dan kesehatan itu tidak bisa dipisahkan teman-teman ya. Ya. Kemudian adanya sumber bahaya. Tadi kita sudah lihat sumber bahaya apa saja, baik bahaya dari mesin, bahaya dari lingkungan, cara kerja, sifat kerja, atau proses produksi. Nah, kemudian lihat yang poin 3. Teman-teman mungkin masih ingat Undang-Undang 170 atau mungkin tahu Undang-Undang 170 di mana tempatnya ada syarat-syarat K3 yang ada di pasal 3 ya. Ada 18 syarat huruf A sampai dengan huruf R tersebut. Lihat di poin 4-nya. Lebih dari 50% syarat-syarat K3 itu yang ada di huruf A, huruf sampai dengan huruf R pasal 3 itu berisikan syarat-syarat kesehatan kerja, teman-teman semua ya. Ya, contoh coba teman-teman lihat di huruf A. Huruf A itu kan mencegah kecelakaan kerja. Huruf B mencegah memadamkan kebakaran. Huruf C, ledakan. Huruf D, evakuasi. Huruf E, P3K dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa amati tuh di huruf A sampai dengan huruf R ya. Itu terkait dengan terkait dengan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerjanya. Lanjut. Nih teman-teman. Jadi Undang-Undang 170 itu kan adalah undang-undang keselamatan dan kesehatan. Maka bisa teman-teman lihat di situ ya. Amanat Undang-Undang 170 dia mensyaratkan kalau masalahnya terkait dengan keselamatan berarti hubungannya nanti pasti kecelakaan kerja. Maka harus dicegah kecelakaan kerjanya. Sedangkan syarat-syarat yang berisikan tentang kesehatan, dia hubungannya nanti pasti hubungan dengan penyakit akibat kerja. Gitu? Maka harus dicegah masalah penyakitnya. Jadi bisa kita lihat di sini di bagian ini ya, Undang-Undang 170 itu ada syarat tentang kesehatan, ya ada syarat tentang keselamatan. Ya, bedanya tadi gampang cara membedakannya. Kalau syarat tentang keselamatan dia hubungan dengan engineering ya. Kalau mencegah kecelakaan kerja ya, engineering mencegah kecelakaan kerja. Kalau syarat-syarat kesehatan dia hubungan dengan PAK, bagaimana mencegah penyakit akibat kerja tersebut. Maka dia bersifatnya sebuah pelayanan. Oke? Nah, lanjut. Dasar hukum kesehatan kerja ada banyak teman-teman. Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 70, ada Undang-Undang 13 tahun 2003, ada Perpres 7 2019 tentang penyakit akibat kerjanya. Ada Permenaker 5 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Ada Permen 176 tentang kewajiban dokter perusahaan. Nah, disinilah teman-teman tentang kewajiban dokter perusahaan. Jadi memang kenapa dia dikatakan dokter perusahaan itu dia sudah diwajibkan untuk pelatihan Hiperkes untuk menjabat sebagai dokter perusahaan atau dokter pemeriksa di perusahaan karena sudah tercantum dalam Permenaker ya nomor 176. Jadi udah lama amanat ini. Ya. Amanat ini sudah lama teman-teman ya, dari tahun 76. Itu ya. Jadi memang syaratnya di situ kalau ingin menjadi dokter pemeriksa, ya memang syaratnya memang sudah harus pelatihan Hiperkes ya bagi dokter perusahaan. Begitupun untuk para medisnya teman-teman. Nah, ya.
Begitupun untuk para medisnya juga sudah wajib nih ya pelatihan hiperkesnya. Diamanatkan di Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1979. Jadi memang wajib nih pengelola klinik ini, mereka berdua ini wajib hiperkes. Sudah ada kewajiban hiperkesnya di situ ya. Jadi ini tidak bisa kita bantah lagi. Banyak di luaran, Pak, kami punya dokter umum nih, Pak, tapi dia belum hiperkes nih, Pak. Bagaimana nih, Pak? Ya, apakah sudah boleh mendiagnosa kecelakaan kerja, mendiagnosa penyakit? Masih belum, teman-teman. Karena dia belum ditunjuk sebagai dokter perusahaan. Nah, bagaimana penunjukan dokter perusahaan tersebut? Setelah dia melalui pelatihan hiperkes, maka dia harus mengajukan permohonan penerbitan SKP ke Kementerian Ketenagakerjaan RI. Sama seperti ahli K3 umum, dokter perusahaan pun dia mempunyai SKP. Kalau para medisnya ada SKP juga enggak, Pak? Enggak, kalau para medis ya cukup dengan hiperkes saja ya. Jadi tidak ada surat keputusan penunjukan gitu ya. Oke, clear ya sampai di sini. Kemudian ada Permenaker nomor 280 ya, ini tentang MCU-nya ya. Nanti kita lihat ada berapa MCU di situ ya. Kemudian ada Permen 181 tentang kewajiban melaporkan penyakit akibat kerjanya. Kemudian masih banyak nih teman-teman peraturan kesehatan kerja ini ya. Seperti Permenaker 382 gitu ya. Ada tentang pelayanan kesehatan kerja. Nih saya garis bawahi di sini teman-teman, kalau peraturan nomor 382, kalau teman-teman pertama sekali mendirikan kesehatan kerja sekiranya bingung, Pak, apa yang harus kami lakukan jika kami pertama mendirikan kesehatan kerja? Saran saya kepada teman-teman ya, itu dilihat di Permenaker nomor 3 tahun 82. Silakan dibaca dulu di situ teman-teman nantinya. Apa saja tentang pelayanan kesehatan kerja. Mulai dari program pokoknya, tata cara penyelenggaraannya, bisa kerjasama atau bisa diselenggarakan sendiri, semua tercantum di Permen 382. Jadi saya memberikan saran kepada teman-teman semua, kalau teman-teman ingin mendirikan kesehatan kerja, ya teman-teman harus siap-siap baca Peraturan Nomor 3 1982 ini ya. Kemudian ada masalah-masalah terkait yang lainnya teman-teman, seperti apa? Seperti terkait dengan pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja, yaitu ada tuh di Kepmenaker nomor 68 2004 ya. Ada lagi tentang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan narkoba ya, atau P4GN ya, itu ada di Permenaker 11 tahun 2005. Kemudian apalagi nih teman-teman ya, ada Permenaker nomor 15 tahun 2008 ya, itu adalah tentang P3K-nya. Kemudian ada lagi Permenaker Trans 25 2008. Coba teman-teman lihat di Permenaker Trans 2008 itu di nomor 25 ya teman-teman. Jadi juknisnya itu ada di Permen nomor 22 tadi ya, Kepmen 22 tadi tahun 2000. Nah ini dia ya, 2008 ini. Inilah juknisnya. Jadi setelah teman-teman baca 382, untuk membaca juknisnya teman-teman lihat di Kepmen atau Kepdirjen 22 tahun 2008 ini tentang juknisnya. Begitu. Oke. Sampai di sini bisa dilihat ya teman-teman semua. Nah, setelah juknisnya ini teman-teman lihat, teman-teman pahami di lampiran. Lihat di lampiran A ya. Lampiran 1 bagian A, lampiran 1 bagian B, lampiran 1 bagian C. Ini teman-teman lihat ya di juknis ini. Oke. Kemudian lihat yang bawahnya, ini ada Kepdirjen Binwasnaker 53 2009. Ini tentang pedoman pemberian lisensi petugas P3K-nya. Kalau pelatihannya tadi dia berada di Permen 15 tahun 2008, ini pelatihan P3K di tempat kerja.
Sedangkan untuk pedoman penunjukannya diturunkan melalui Kepdirjen nomor 53 tahun 2009 tentang lisensi petugas P3K-nya. Gitu, cara memahaminya ya, teman-teman ya. Kemudian ada lagi tentang Kepdirjen 20 2005 ya, teman-teman, tentang Juknis P2 HIV/AIDS dan Kepdirjen nomor 44 tahun 2012 tentang penghargaan program P2 HIV/AIDS ya di situ ya. Nanti teman-teman bisa sambil baca semuanya di situ. Kita lihat yang pertama teman-teman. Dasar-dasar K3. Jadi kalau kita berbicara dasar-dasar K3 yang berhubungan dengan kesehatan kerja ya, itu teman-teman lihat ada sebenarnya 4 program komprehensif kesehatan kerja ya. Yaitu ada terkait dengan preventif, terkait dengan promotif, kemudian program yang nomor 3-nya kuratif, program nomor 4-nya rehabilitatif, teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat di poin 1, ada promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental, sosial dari pekerja. Berarti kalau dia promosi, ini masuk dalam program promotif. Nah, bagaimana caranya pemeliharaan fisik ya? Seperti ya mungkin bisa teman-teman berikan sarana kebugaran di perusahaan. Ya. Kemudian apalagi terkait dengan kesehatan fisik ya, promosi ya, meningkatkan derajat kesehatannya ya. Itu salah satu pemberian makan dan minum tenaga kerja. Kemudian mental ya, sosial dan lainnya. Itu masuk dalam program promosi atau promotif. Sedangkan lihat di bagian 2 teman-teman, di poin 2. Ada pencegahan gangguan kesehatan pada pekerja yang disebabkan oleh kondisi kerja. Berarti kalau pencegahan ini masuk dalam program preventif. Ya. Nanti kita lihat tuh preventifnya terdiri apa saja, gitu ya, teman-teman. Seperti memakai APD itu kan preventif, teman ya. Ada bahaya ya seperti kimia itu memakai APD itu preventif semua tuh ya. Kemudian perlindungan pekerja dari risiko akibat faktor-faktornya ya itu juga sama ya. Sampai dengan penyesuaian tenaga kerja untuk mencegah kecelakaan kerja. Nah, banyak ini penyesuaian tenaga kerja ini ya teman-teman masuk dalam ergonomi ya. Oke, kita lihat nih teman-teman. Faktor yang mempengaruhi kesehatan dan produktivitas tenaga kerja. Ya, seperti kalau dari beban kerja ya mungkin dapat berakibat dengan fisik ya, mentalnya tenaga kerja itu sendiri. Kalau yang berhubungan dengan lingkungan kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi ya tidak asing lagi, ini fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi. Kalau yang berhubungan dengan faktor-faktor dari kapasitas kerja yang mempengaruhi produktivitas seperti ya keterampilannya ya, kesegaran jasmaninya ya, status gizinya, apakah gizinya terpenuhi atau tidak, usia, jenis kelamin ya, ukuran tubuh juga itu masuk dalam kapasitas kerja yang mempengaruhi faktor-faktor dari produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Ini dia nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau nanti membuat program kesehatan kerja, ini ada objek dan pembinaan pengawasan tenaga kerja teman-teman. Ya, di situ bisa kita lihat ada penyelenggaraan pelayanan kesehatan seperti poin A ya. Ada pemeriksaan tenaga kerja, pelaksanaan P3K dan penyelenggaraan makanan serta program P2 HIV dan program P4GN. Ya. Jadi sekiranya kurang lebih ya inilah yang program-program atau objek pembinaan dalam kesehatan kerja. Kemudian kalau poin G ya sampai dengan poin H ini adalah personil yang terkait ya. Personil terkait seperti siapa nih di poin G ya?
personil di bidang kesehatan kerja itu seperti dokter perusahaan, para medis perusahaan, ya, P3K, ya, ahli hygiene industri, itu juga berhubungan dengan masalah kesehatan kerja untuk mengukur nilai-nilai ambang batas fisika dan kimia dan nilai standar biologi, ergonomi dan psikologi. Sedangkan kesehatan kerja dengan SMK 3 nanti diaudit ya di dalam PP 50 tahun 2012 tentang SMK 3, tepatnya di elemen 7, sub elemen 4, kriteria 741 sampai dengan 745. Ini dia ya, objek-objek yang harus diawasi dalam kesehatan kerja kita. Oke, lanjut. Kita lihat Permen 382, teman-teman. Berbicara Permen 382, ya, ini terdiri dari pengesahan, penanggung jawab, pelaksana, sarana, tata cara penyelenggaraan, program dan pelaporannya. Maka kalau kita lihat di sini teman-teman ya, di sini kalau teman-teman lihat ya, di situ ada tata cara pengesahan dan penyelenggaraan. Bagaimana caranya? Jadi Bapak Ibu di sini diminta permohonan kepada instansi ya ketenagakerjaan di wilayah kewenangannya. Berarti ini Bapak Ibu mengajukan permohonan kemana? Ke Disnaker. Ya, ini ke Disnaker. Nah, setelah dari Disnaker akan memeriksa persyaratan-persyaratan administratif. Ya. Persyaratan-persyaratan administratif itu terdiri dari apa saja? Seperti izin perusahaan, ya. Dokter perusahaan, dokumen-dokumen dokternya, ya. Izin kliniknya. Dan lain-lain ya, nanti akan diperiksa itu. Nah, atau teman-teman bisa lihat di juknisnya tadi, ya. Di juknisnya tadi di kesehatan kerja yang nomor 22 tahun 2008 tadi ya, bisa dilihat tuh di juknisnya tadi. Kemudian ada setelah ini diperiksa oleh Disnaker, maka ada pemberian pengesahan ya, pemberian pengesahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Lihat di data atau poin 1. Data perusahaan atau instansi berbentuk penyelenggaraan ya, bentuk penyelenggaraan personil dan sarana prasarana sesuaikan dengan formulir 2B. Formulir 2B tadi yang mana ya? Yang dari juknis. Juknisnya tadi yang mana ya? Kita lihat lagi ya di juknisnya tadi. Nah, yaitu adalah di Kepdirjen berapa tadi? Kepdirjen 22 tadi ya. Tahun 2008. Nah, yang ini tadi teman-teman ya. Jadi lihat di lampiran 2B. Oke. Las di situ ya. Nanti teman-teman sambil buka ya. Nanti sambil buka di ininya masing-masing itu ada di 2B. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Setelah 2 bagian B itu kita sudah ketahui, teman-teman ya. Nih. Maka kita lanjut ke struktur organisasinya. Program pokok kesehatan kerja ya. Bagaimana struktur organisasi? Di dalam struktur organisasi ini ya memang dia masuk dalam P2K3 juga ya. Hanya saja mungkin dokter penanggung jawabnya itu adalah dokter Perkes. Maka penanggung jawab struktur organisasi program pokok kesehatan kerja ini sampai saat ini masih harus dokter. Ya. Sampai sini masih harus dokter. Dokternya itu sudah ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui SKP. Tapi bagaimana tadi untuk mendapatkan SKP, surat keputusan
penunjukan tadi ya, itu si dokter harus sudah pelatihan hiperkes gitu ya. Jadi memang di struktur organisasi penanggung jawabnya dokter ya di situ. Tapi selanjutnya gimana Pak? Ya kalau para medis ya tetap juga harus hiperkes, hanya saja para medis belum ada keputusan sampai saat ini belum ada regulasi menjelaskan harus ada SKP. Jadi yang harus ada SKP itu harus dokter. Tapi bagaimana Pak dengan tenaga administrasi kami di klinik? Boleh teman-teman, tidak ada harus dokter, tidak ya. Jadi teman-teman mungkin dari pendidikan minimal D3 ya itu bisa menjadi tenaga administrasi kliniknya. Lebih bagus lagi kalau kliniknya tersebut itu administrasinya ya juga dari kesehatan juga gitu ya. Tidaknya dari jurusan mungkin administrasi kesehatan atau administrasi rumah sakit, sehingga dia paham terkait dengan pendataan gitu ya teman-teman, nanti dengan rekam mediknya gitu ya teman-teman ya. Karena sudah dijelaskan, lihat di poin 3 itu teman-teman semua, surat penunjukan dokter penanggung jawab program pokok kesehatan kerja ini ya dari pimpinan perusahaan yang bersangkutan ya. Surat penunjukan dokter berarti dia ini ditunjuk oleh direktur PT dulu ya. Baru setelah ditunjuk dari direktur PT nanti minta SKP-nya ke dinas atau ke ketenagakerjaan ya, atau ke Kementerian Ketenagakerjaan tersebut gitu ya. Kemudian lihat lagi teman-teman, kembali lagi ke Kepdirjen 22 2008 tadi. Kalau tadi terkait dengan data perusahaan instansi berbentuk penyelenggaraan tadi bisa dilihat di lampiran 2 bagian B, kalau surat pernyataan dokter penanggung jawab itu teman-teman nanti bisa lihat di Kepdirjen tadi ya 22 2008 tadi, lihat di 2 bagian C, lampiran 2 bagian C. Gitu ya. Nah, kemudian poin selanjutnya itu memang dikatakan salinan surat keputusan tersebut dokter pemeriksa tenaga kerja bagi dokter penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja. Jadi harus melampirkan salinan SKP kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk mendapatkan pengesahan tadi ya. Baru dokter membuat rencana program 1 tahunan. Begitu. Oke, di lampiran ini ya. Lampiran permohonan ini. Kemudian kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Nih, di sini ya ada terkait dengan dokter penanggung jawab pemeriksa ketenagakerjaan atau dokter penanggung jawab pemeriksa tenaga kerja. Memang pertama dia ditunjuk oleh pimpinan perusahaan atau kepala instansi ya, maka dia punya SK. SK penunjukan. Setelah SK penunjukan dilengkapi juga yang tidak kalah pentingnya, si dokter telah mendapatkan SKP sebagai dokter pemeriksa. Nah, dari Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker. Berarti kalau di sini ya wilayahnya sudah dari Kemenaker. Gitu ya, SKP-nya nanti ditunjuk dari situ. Oke, bisa dipahami ya untuk si dokter penanggung jawabnya. Jadi bisa kita sepakati dulu di sini bahwa penanggung jawabnya sampai saat ini masih harus dokter. Oke, clear. Pelaksana. Kalau pelaksana tentunya begini. Pertama itu adalah baik dia dokter atau para medisnya memang harus sertifikasi hiperkes. Tapi bedanya tadi kan yang dapat SKP kan hanya dokter, yang para medisnya yang nggak dapat. Itu tadi ya, yang para medisnya yang tadi yang nggak dapat gitu ya. Bukan nggak dapat, belum ada tuntutan untuk harus mempunyai SKP. Gitu. Ya, sampai di sini. Kemudian tenaga pelaksana juga harus mematuhi etika profesi. Ya, tentunya kan ini berhubungan dengan kesehatan ya. Berarti kalau berhubungan dengan kesehatan sebelum dinyatakan dia layak untuk praktik, berarti si dokter kan harus punya STR ya, surat tanda registrasi. Ya. Kemudian SIP, surat izin praktik.
Tambah satu lagi teman-teman, ada SIPP ya. Nah, SIPP. Nah, bedanya apa teman-teman? Kalau STR ini, maaf maksud saya STR ya, ini kan didapatkan dari organisasinya, apa namanya itu, setelah dia lulus kuliahnya ya, dari kedokteran ataupun dari tenaga kesehatan yang lainnya. Kalau yang ini tadi ya setelah lulus tadi ya, lulus. Maka STR kan melekatnya kepada pribadi si tenaga kesehatan tadi atau dokter. Sedangkan SIP-nya, surat izin praktek, dia diusulkan atau dibuat ketika si dokter telah bekerja di klinik PT tersebut. Maka SIP ini melekat pada PT-nya masing-masing. Gitu. Jadi yang untuk si pribadinya hanya STR. SIP-nya dibuat ketika si dokter sudah bekerja di kliniknya perusahaan itu. Gitu ya. Baru yang melaksanakannya, tenaga pelaksananya adalah tenaga administrasi. Kalau tenaga administrasi tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, harus tenaga kesehatan, teman-teman. Yang jelas kalau seandainya memang ada pendidikan SLTA atau mungkin lebih tinggi lagi mungkin D3 ya, itu bisa diangkat atau ditunjuk menjadi sebagai tenaga administrasi di perusahaan kita. Nah, sarana dan prasarananya apa saja? Ya jelas ya, namanya klinik ya pasti ada sarana-sarana kesehatan kerja ya, mulai dari ya tensi gitu ya, alat timbang, kemudian itu ada lagi pengukur tekanan darah tadi ya, tensimeter tadi ya, atau mungkin ya alat-alat kesehatan yang lainnya ya, stetoskop ya, sphygmomanometer dan lain-lain tadi ya. Itu juga disediakan nanti dalam syarat-syarat penyelenggaraan PKK. Seperti ya gedungnya juga harus ada, ruangan kliniknya ya. Dan di sini perlu kita garis bawahi juga bahwa penyelenggaraan klinik ini ya tidak boleh disatukan dengan ruangan P3K. Jadi si P3K punya ruangan sendiri, si klinik juga punya ruangan sendiri. Karena beda nanti di auditnya. Tadi masih ingat ya, kesehatan kerja tadi di audit di berapa? Di SMK 3-nya di elemen 7, sub elemen 4, kriteria 741 sampai dengan 745 tadi. Sedangkan P3K, kenapa dia harus dibedakan? Kalau P3K nanti diaudit di SMK 3-nya tadi di elemen 6, sub elemennya 6.8. Begitu. Oke. Jadi saya sarankan kepada teman-teman nanti kalau menyelenggarakan penyelenggaraan PKK, program kesehatan kerja tadi, ya dipisahkanlah ya antara klinik dengan ruangan P3K itu tidak boleh menjadi satu ya. Ya kemudian sarana selanjutnya harus ada penunjang gitu ya, seperti alat pelindung diri ya, jalur evakuasi, alat penunjang diagnosa PAK ya, penyakit akibat kerja, dan pemantauan alat-alat pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja ya, setidaknya punya sound level meter gitu ya, untuk mengukur kebisingan. Untuk mengukur gas-gas ya punya gas detektor gitu ya. Kalau mengukur yang namanya ergonomi ya setidaknya punya foam worksheet-nya gitu ya, seperti foam worksheet Rula, Reba, Ovako gitu dan lain-lain ya, teman-teman ya. Jadi jelas di sini sarana prasarananya untuk menyelenggarakan program pokok PKK. Tata caranya bagaimana? Yaitu ada di Permen 3 tahun 1982. Nah, di sini kalau teman-teman lihat dalam peraturan Permen 382 ini, teman-teman boleh lihat di pasal 4. Ya, di situ.
Ada kata-katanya di situ teman-teman, ya. Kalau memang perusahaan itu sudah mampu ya, ingin menyelenggarakan secara sendiri boleh, ya diselenggarakan sendiri oleh pengurus, tetapi syaratnya harus berbentuk poliklinik di situ. Tapi bagaimana Pak kalau seandainya kita belum nih Pak, belum cukup uangnya atau belum mampu untuk membuat klinik sendiri? Maka tata cara penyelenggaraan selanjutnya boleh bekerja sama nih teman-teman antar beberapa perusahaan. Saya sarankan ya, beberapa perusahaan itu maksimal 10 perusahaan ya, 10 PT, satu klinik dan satu dokter gitu. Atau, wah Pak kayaknya enggak deh kami menyelenggarakan itu. Boleh setiap 1 tahun sekali teman-teman melakukan MCU ya, bekerja sama dengan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja gitu teman-teman ya. Oke. Nah, ini hanya data-data sebagai data-data contoh ya teman-teman, seperti penyelenggaraan kesehatan kerja diselenggarakan sendiri oleh pengurus ya, dilaksanakan bagi perusahaan dengan ya satu, jumlah tenaga kerja kita 1.000 orang atau lebih, atau jumlah tenaga kerja Anda itu 500 orang sampai dengan 1.000 orang atau lebih memiliki tingkat resiko yang tinggi. Oke, itu contohnya. Ini hanya contoh teman-teman dari saya. Tadi masih ingat beberapa program komprehensif tadi ya? Ada preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya tadi ya. 1 preventif ya, 2 promotif, 3 kuratif, 4 rehabilitatifnya. Gitu ya. Contoh begini. Di preventif, pembinaan kesehatan kerja kepada tenaga kerja minimal 1 bulan sekali. Pengawasan dan pembinaan lingkungan kerja minimal 2 bulan sekali. Pak, kami 3 bulan boleh nggak Pak? Boleh, silahkan ya teman-teman. Tetapi nanti disesuaikan juga dengan bahaya di perusahaan Anda. Kalau masuk dalam potensi bahaya yang tinggi, ya masalah getaran, kebisingan, atau bahaya kimia yang lainnya, ya saya sarankan lebih banyak diperiksa tenaga kerjanya ya. Kuratif apa nih Pak? Kalau berhubungan dengan kuratif dan rehabilitatif, kuratif ini kan adalah penata laksanaan ketika terjadi PHK atau ketika terjadi penyakit akibat kerja. Kalau rehabilitatif itu lebih cenderung ke masa istirahat ketika dia sudah terjadi PHK atau penyakit akibat kerja. Contohnya begini nih, memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif selama hari kerja dan selama ada shift kerja. Jika jumlah tenaga kerja kita 500 orang atau lebih, ya di situ maka setidaknya rehabilitatif dan kuratifnya selama hari kerja. Tapi bagaimana di sini teman-teman, kita lihat di poin selanjutnya, pelayanan oleh dokter perusahaan setiap hari kerja kalau karyawannya sudah lebih dari 500 ya. Pelayanan oleh para medis perawat atau perawat dapat dianjurkan shift kerjanya ya, atau shift-nya menjadi 2 atau mau menjadi 3 silahkan, itu keputusannya teman-teman. Kemudian ada lagi teman-teman tata cara penyelenggaraan untuk rujukan. Biasanya kita rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat ya, yang lengkap untuk mendapatkan penata laksanaan selanjutnya teman-teman ya. Oke ya, ini hanya contoh ya teman-teman. Ini hanya contoh seperti perusahaan dengan tingkat risiko yang tinggi. Di sini lihat poin A ya. Caranya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Seperti kalau karyawan Anda itu jumlah tenaga kerjanya 200 sampai 500 orang, tidaknya ada pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja minimal setiap 2 bulan ya. Kalau kuratif dan rehabilitatifnya diberikan selama jam kerja. Yang kedua, jumlah tenaga kerja kurang dari 200 orang, pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja lingkungan kerja itu minimal dilakukan setiap 3 bulan ya. Jam kerjanya sama diberikan
pada saat jam kerja. Kalau lebih dari 500 bagaimana? Ya, ada pembinaan dan pengawasan kerja dilakukan setiap minimal 2 bulan sekali dalam pelaksanaan ini ya. Begitupun selanjutnya. Ini hanya sebagai contoh saja. Ya. Nah, nomor 6, program kesehatan kerja meliputi apa saja, teman-teman? Ya, tadi jelas ya, ada upaya preventif seperti pemberian APD, imunisasi ya. Kemudian ada upaya promotif seperti sosialisasi, kemudian ada pelatihan-pelatihan kepada tenaga kerja. Kemudian ada upaya kuratif seperti pengobatan, perawatan, tindakan medis lainnya. Kemudian ada upaya rehabilitatif seperti fisioterapi ya, pemberian alat bantu dengar, alat gerak palsu atau alat bantu gerak yang lainnya ya, teman-teman ya. Nah, ini dia 12 program kesehatan kerja tadi. Di mana pasalnya tadi dalam Permen 3 tahun 1982 ini tercantum dalam pasal 4. Jadi 12 program itu terdiri dari pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, pembinaan dan pengawasan penyesuaian tenaga kerja, pembinaan dan pengawasan lingkungan kerjanya itu sendiri, pembinaan pengawasan saniter, pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan kerja, pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum ya, PAK, kemudian ada P3K, kemudian itu ada latihan kesehatan kerja ya, terkait dengan perencanaan tempat kerja seperti pembelian APD ya, pemberian gizi kerja, pemberian makan di tempat kerja, ini juga program pokok kesehatan kerja. Dilakukan rehabilitatif atau rehabilitas ya pada karyawan yang telah menderita penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja. Sampai dengan terakhir itu adalah tenaga kesehatan yang berada di wilayah perusahaan tersebut harus membuat laporan secara berkala. Pelaporan di bawah ya, di sini ya pelaporannya kesehatan kerja tersebut di bawah Permen 382 yang mana laporan tersebut meliputi program preventif, promotif dan kuratif serta rehabilitatif. Pelaporan itu dilakukan secara rutin setiap 3 bulan kepada Disnaker setempat atau boleh berbarengan dengan laporan P2K3 ya. Formnya nanti bisa teman-teman lihat di lampiran. Oke, itu sekiranya teman-teman terkait dengan kesehatan kerja ya. Kita masuk ke pemeriksaannya ya. Baik teman-teman, tadi kita sudah berbicara tentang kesehatannya. Sekarang kita lihat bagaimana pemeriksaannya teman-teman ya. Kalau pemeriksaan kesehatan kerja itu teman-teman boleh lihat di Permenaker nomor 2 tahun 1980. Nah, tentunya kita tahu kan bahwa di Undang-Undang 170 pun sudah diamanatkan. Berada di mana dia? Di pasal 8. Ya. Di pasal 8 itu sudah diamanatkan bahwa setiap pemberi kerja harus memeriksakan seluruh tenaga kerjanya ya di wilayah pimpinannya. Jadi memang harus di situ diperiksakan. Kemudian di pasal 8 juga dia berbunyi pemeriksaan kesehatan tenaga kerja tersebut itu dilakukan oleh dokter yang ditunjukkan, begitu bunyinya ya. Dokter tersebut siapa? Adalah dokter Hipparchus tadi ya, jelas ya. Nah, maka kalau kita lihat pemeriksaan kesehatan kerja itu dibagi menjadi berapa teman-teman? Lihat di situ poin 1. Ada pemeriksaan awal ya. Lihat poin 2. Ada pemeriksaan berkala. Lihat poin 3. Ada pemeriksaan khusus ya yang tercantum dalam Permen nomor 2 tahun 1980, cuman ada 3 itu teman-teman. Sementara kalau kita lihat poin 4 yang pemeriksaan purna bakti itu ya baru-baru ini keluar ya teman-teman ya di situ. Oke, clear di situ ya. Nah, kita lihat di situ apa yang maksud dengan pemeriksaan awal teman-teman ya. Kita lihat di sini teman-teman
Nih, pemeriksaan awal itu adalah dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. Fungsinya untuk apa di pemeriksaan awal? Ya, untuk menentukan tenaga kerja kita itu diterima dengan kondisi sehat. Ya, tidak mempunyai penyakit menular, cocok untuk bekerja dimanapun atau di tempat yang akan kita tempatkan. Biasanya ini dilakukan kapan, Pak? Biasanya ini kita lakukan pada saat rekrutmen atau rekrutmen penerimaan tenaga kerja. Inilah disebut dengan pemeriksaan awal. Gitu ya. Kemudian ada lagi pemeriksaan berkala. Apa itu pemeriksaan berkala? Pemeriksaan periodik ya. Kapan dilakukan, Pak? Ini maksimal setiap 1 tahun sekali. Ya. Jadi ada pemeriksaan setiap 1 tahun sekali, teman-teman. Ya, nanti teman-teman bisa dilihat ketika sudah bekerja atau di sini ada yang sudah bekerja. Jadi ada kita itu pemeriksaan berkala setiap 1 tahun sekali, ya. Fungsinya untuk apa? Mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja itu sendiri, mengidentifikasi calon kemungkinan terjadinya penyakit akibat kerja, ya. Kemudian sebagai masukan atau panduan untuk pengendalian lingkungan kerja, ya. Tentunya berkala ini semua karyawan berhak untuk mendapatkan pemeriksaan berkala. Sedangkan apalagi teman-teman? Yang ketiga adalah pemeriksaan khusus, ya. Di sini kalau kita lihat di pemeriksaan khusus, ya ini tentunya dengan tenaga kerja yang mempunyai golongan-golongan tertentu ketika dia bekerja, seperti karyawan yang sudah lebih dari 40 tahun, nah itu dia masuk dalam pemeriksaan khusus, teman-teman. Atau karyawan yang sebelumnya dia pernah menderita penyakit akibat kerja, nah dia masuk dalam pemeriksaan khusus tuh, teman-teman. Atau karyawan yang sebelumnya pernah menderita atau pernah mengalami kecelakaan kerja yang diistirahatkan lebih dari 2 minggu, nah itu nanti masuk dalam pemeriksaan khusus ya. Jadi tolong diingat, dalam Permen nomor 2 tahun 1980 tadi ya ada 3 pemeriksaan. Apa saja tadi? Pemeriksaan awal, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan khusus. Oke, ya clear ya sampai di sini ya teman-teman. Nih kalau teman-teman lihat bagannya, yang mana tadi bagannya Pak? Kita lihat bagannya ya. Nah yang ini teman-teman bagannya tadi, yang di variasi kesehatan. Ini nih teman-teman, kalau teman-teman lihat nih ya, ini adalah pemeriksaan awal. Ya, dilakukan sebelum masa bekerja atau sebelum diterima dia bekerja di kita. Di masa bekerja ada 2 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus. Ya, jelas di masa bekerja di sini ya. Nah, sedangkan pemeriksaan terakhir tadi kan ada pemeriksaan purna bakti. Ini nih pemeriksaan purna bakti nih. Dilakukan 3 bulan sebelum masa purna bakti. Kenapa dilakukan pemeriksaan tadi, rekan-rekan? Ya, untuk mendeteksi atau mengidentifikasi kemungkinan terjadi dia sakit pada masa bekerja. Ya, ya mungkin juga ada yang sakit dan kemudian meninggal pada masa bekerja. Ya, atau poin yang D. Ya, di poin D ini kan adalah pemeriksaan purna bakti nih. Ya, jadi untuk memberikan jaminan kesehatan tenaga kerja ya, sekurang-kurangnya 3 tahun setelah dia masa pensiun. Jadi di poin D ini tenaga kerja kita masih mendapatkan ya jaminan kecelakaan kerja atau JKM tersebut atau JKK tadi atau jam sostek tadi selama 3 tahun setelah dia purna bakti. Anggarannya nanti teman-teman pikirkan sendiri ya. Nah, karena tercantum di mana di sini teman-teman semua, ini yang terbaru nih di Perpres Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2019. Nah, jadi inilah tadi yang dimaksud dengan MCU tadi ya, pemeriksaan berkala tadi ya.
dimaksud dengan pemeriksaan tenaga kerja tadi ya, baik dia pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus, ataupun pemeriksaan awal tadi. Oke, clear ya untuk pemeriksaan ya, teman-teman ya. Nih, contoh-contoh tadi yang pemeriksaan khusus kan sudah saya sampaikan tadi ya, teman-teman ya. Ini ya, tadi seperti tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan kerja yang lebih dari 2 minggu, karyawan yang sudah lebih dari 40 tahun, dia masuk dalam pemeriksaan khusus ya. Kemudian adanya dugaan tentang gangguan-gangguan kesehatan, dia masuk dalam pemeriksaan khusus. Kemudian apabila ada terdapat keluhan ya, mungkin pada masa bekerja yang dia keluhkan, yang dia sampaikan kepada kita, maka kita wajib memberikan dia pemeriksaan khususnya. Begitu teman-teman untuk kesehatan kerja. Yang bagian penyakit akibat kerjanya ya. Pemeriksaan kesehatan kerjanya. Gitu. Oke. Nah, ini tadi sudah kita bahas secara banyak tadi ya, kalau dia dikatakan dengan sehat ya, tidak terdapat kelainan, boleh tenaga kerja itu bekerja di semua bidang gitu intinya ya, tanpa ada pemilihan-pemilihan kriteria-kriteria tempat kerja yang ditentukan. Tapi bagaimana kalau seandainya hasil pemeriksaan tadi dia dikatakan sakit atau terdapat kelainan, teman-teman, maka teman-teman sebenarnya boleh ya, kalau seandainya dianggap nantinya, wah tenaga kerja ini nantinya akan lebih parah penyakitnya kalau bekerja dengan kita. Mungkin akan di-trigger penyakitnya, lebih di-trigger lagi, atau penyakitnya akan kambuh lagi kalau bekerja dengan kita. Maka boleh teman-teman ambil keputusan seperti, wah kita tolak secara permanen deh. Boleh, silakan, itu keputusannya teman-teman untuk menolak secara permanen. Ditolak untuk bekerja sepenuhnya juga tidak jadi masalah. Atau teman-teman terima dia, tapi dengan syarat selesaikan dulu masa dia berobat atau masa dia pengobatan, baru diterima dengan teman-teman. Itu boleh ya. Nah, karena peraturannya tadi ada di mana? Peraturan pemeriksaan kesehatan kerja tadi ada di Permen nomor 2 tahun 1980 tadi ya. Memang sudah lama peraturannya teman-teman ya. Oke, itu untuk yang kesehatan kerja teman-teman. Yang kesehatan kerja di bagian pemeriksaan kesehatan kerja. Sekarang kita masuk ke materi kesehatan kerja lagi. Dia ini ada di bagian P3K. Oke, P3K ini masih masuk dalam bagian kesehatan kerja, tapi dia pokok bahasanya juga berbeda. Kita lihat P3K ini berada di bawah Permen nomor 15 tahun 2008. Ya, di sini. Apa yang dimaksud dengan P3K? Ya, P3K ini adalah upaya memberikan pertolongan ya secara cepat dan tepat kepada tenaga kerja. Maka kalau kita lihat upaya P3K ini hanya diberikan di tempat kerja. Ya. Nah, tapi untuk mendapatkan untuk memberikan P3K yang maksimal, tentunya ada petugas yang terlibat di situ ya. Siapa yang dimaksud dengan petugas P3K ini, teman-teman? Ini adalah pekerja buruh kita sendiri. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa petugas P3K itu tidak harus tenaga medis. Ya, petugas P3K itu tidak harus tenaga medis. Tetapi tenaga kerja buruh kita itu kita tunjuk sebagai petugas P3K, tapi ada syaratnya. Setelah dia ditunjuk, ikutkan dia sertifikasi atau pelatihan petugas P3K. Barulah dia bisa menjadi petugas P3K di perusahaan kita. Ya kalau fasilitasnya ya seperti semua peralatan ya P3K lah ya tandu, kemudian itu ada mitela, ada bidet, ada ya mungkin perban dan segala macam lah itu ya teman-teman ya. Itu nanti disediakan di peralatannya. Nih, P3K yang dimaksud itu apa teman-teman ya? Memberikan perawatan darurat pada korban. Intinya petugas P3K ini perannya sebelum sampai ke
dokter perusahaan atau tenaga medis perusahaan. Dia yang berperan lebih dahulu. Ya, untungnya apa? Untuk memberikan pertolongan pertama pada korban, menyelamatkan nyawa korban, meringankan penderitaan korban, ya, mempertahankan daya tahan korban, serta mencegah cedera-cedera lebih lanjut pada korban akibat dari kecelakaannya. Ya mungkin kalau dia patah tulang ya setidaknya harus dilakukan bidet terlebih dahulu kan, atau fiksasi tulang terlebih dahulu kan, supaya si si tulangnya itu pas diangkat atau pas teman-teman evakuasi, dia tidak mengganggu jaringan-jaringan di sekitarnya. Nah, itulah tugasnya P3K. Jadi sampai dengan ditolong oleh dokternya. Ya, itu adalah maksud dan tujuan petugas P3K. Nah, tapi tadi ada syaratnya. Pelaksanaan P3K di tempat kerja ini ya, dia memang harus ada pelatihannya, teman-teman ya. Ya, pelatihannya kurang lebih sekitar 3 sampai 5 hari lah gitu ya, pelatihannya itu ya. Kemudian di situ ya memang ada sertifikatnya ya, sertifikatnya juga, dan ada lisensinya. Kemudian ada jumlah petugasnya. Nanti kita lihat jumlah petugasnya ada berapa dan fasilitas kotaknya ada berapa ya. Nanti kita lihat di PPT selanjutnya. Nih, pemberian pertolongan ya, itu adalah menilai situasi seperti mengenali bahaya di tempat kerja ya. Kalau forkliftnya masih jalan-jalan ya diberhentikan dulu itu forkliftnya ya, evakuasi dulu korbannya ya, baru nanti dilakukan penata laksanaan, memperhatikan sumber daya ya, kemudian memperhatikan jenis-jenis pertolongan, memperhatikan adanya bahaya yang kemungkinan bisa timbul lagi atau bahaya susulan dan lain-lain ya. Kemudian mengamankan tempat kerja ya, apa yang harus diperhatikan dalam mengamankan tempat kerja, memperhatikan penyebab kecelakaan ya. Ya intinya penolong itu lebih diutamakan dulu keselamatannya ya. Kalau seandainya menurut penolong itu bahayanya lebih besar ya, dapat mencelakai penolong juga, ya boleh minta tolong dulu pertolongan ke yang lebih lengkap peralatannya ya, ke tim evakuasi yang lebih lengkap untuk menyelamatkan korban yang terjadi kecelakaan kerja tadi ya, teman-teman ya. Kemudian di memberikan pertolongan ya, bisa kita lihat menilai kondisi korban dulu ya, tentukan status korban. Nah, di sini agak rumit nih menentukan status korban, teman-teman. Kita itu kenal dengan 4 kode penentuan status korban, prioritas yang akan nanti dilakukan tindakan terlebih dahulu. Ada code red ya, merah itu gawat dan darurat ya. Ada kode kuning, gawat tidak darurat. Ada kode hijau ya, tidak gawat, tidak darurat, tidak gawat dan tidak darurat yang hijau tadi. Yang satu lagi hitam, meninggal. Ya. Contoh, saya kasih contoh satu teman-teman di dalam memberikan pertolongan untuk menentukan status korban. Ada korban ya jatuh dari ketinggian. Ada 2 orang jatuh ketinggian bersamaan di ketinggian anggaplah 7 meter. Ya. Yang satu kakinya dua-duanya patah, tangannya dua-duanya juga patah. Ya. Dia masih bisa bernapas dengan normal. Yang nomor 2 ya, tidak ada luka, tidak ada pendarahan, tidak ada lecet dan segala macam, hanya karena dia shock ya, dia henti napas dan henti jantung ya. Mana yang harus diutamakan? Tentunya yang henti napas, henti jantung meskipun dia tidak ada luka. Kenapa? Masa pertolongan itu ya, 10 detik saja korban tidak bisa bernapas, maka satu jaringan otak di otak itu dia mati. Maka kalau seandainya 20 detik dia tidak bernafas, ya berarti bisa dipastikan 2 jaringan otak mati. Nah, bahkan seterusnya ya. Kalau lama-lama dibiarkan, ya itu mungkin bisa meninggal mungkin dalam kurang lebih dari 1 atau 2 menit karena sudah otak tidak mendapatkan oksigen ya, yang tadi yang dibawa oleh aliran darah. Jadi bukan yang patah tulang tadi yang prioritas.
Yang patah tulang tadi masuk dalam gawat tapi tidak darurat, ya. Yang merah tadilah yang masuk gawat dan darurat meskipun tidak terdapat luka. Biasanya kita berikan RCP ya, kalau henti napas, henti jantung ya, resusitasi jantung pulmonal. Nah, itu salah satu contoh memberi pertolongan dengan menentukan status korban. Jadi ada 4 tadi ya, merah, kuning, hijau, dan hitam. Ya tentunya kalau hitam ya nggak usah ditolong lagi lah itu ya, teman-teman bisa panggil ke pihak yang lebih berwenang ya untuk memberikan penata laksanaan korban yang sudah meninggal ya teman-teman ya. Oke, semoga bisa dipahami dalam pemberian pertolongan ini teman-teman untuk P3K. Sekarang kita lihat teman-teman kotaknya teman-teman. Nanti bisa di-cut kan? Bisa ya. Nah, ini ya. Silakan dilihat di situ teman-teman. Di bagian ini ya, teman-teman. Ada kotak P3K. Jadi ada syaratnya. Ini ada di mana teman-teman? Ada di Permen 15 tahun 2008 tadi ya. Nih. Kotak P3K itu terdiri dari 3 teman-teman. Perhatikan ya perusahaannya masing-masing tuh. Kalau kotak tipe A untuk 25 karyawan. Kalau kotak tipe B untuk perwakilan 50 karyawan. Kalau kotak tipe C untuk 100 karyawan. Case-nya Anda anggaplah perusahaan Anda ini masuk dalam potensi bahaya yang tinggi ya. Anda punya 500 karyawan ya, tenaga kerja. Berarti berapa kotak yang harus Anda siapkan? Kalau Anda memilih kotak tipe C semua, berarti cukup menyediakan 5 kotaknya. Kotak P3K-nya. Kalau Anda memilih yang B semua, berarti tinggal kalikan saja tuh 50 untuk mencapai 500, berarti 10 ya, rekan-rekan semua ya di situ ya. Ya betul ya, 10 ya. Ada 10 kotak P3K kalau Anda memilih B. Begitupun yang kalau seandainya site Anda itu banyak ya. Gedungnya ada 10, luas tanahnya mungkin lebih dari 1 hektar. Saya sarankan jangan yang kotak tipe C semua, karena cuma dapat 5 nantinya. Saya sarankan ambil campuran ya. Baik kotak A-nya itu untuk kotak A-nya itu untuk 8, berarti kalau 8 kan sudah mewakili 200 ya. Betul ya, teman-teman ya. Masih sisa 300. Ya anggaplah 200-nya lagi kotak tipe B, berarti 4 ya. Nah, 4 kotak tipe B, berarti kan sudah 200, sudah 400, sisanya 100 nih, berarti 1 kotak tipe C. Berarti penentuannya 8 untuk kotak tipe A, 4 untuk kotak tipe B ya, 1 untuk kotak tipe C. Itu bisa teman-teman gunakan nantinya ya. Kalau isinya ya seperti yang terlampir di sini ya, mulai dari kasa steril sampai dengan buku panduan, buku catatan ya, sampai dengan daftar isi kotaknya atau inventaris kotaknya. Oke, jadi bisa dipahami untuk kotak ya, terdiri dari 3. Sekarang petugasnya ada yang mana Pak? Nah ini kalau kita lihat petugasnya teman-teman, petugas P3K itu ya terdiri dari resiko pekerjaan ya. Resiko pekerjaan dengan potensi bahaya rendah seperti apa? Perniagaan ya, perdagangan, perkantoran, perpustakaan itu masuk dalam resiko yang rendah. Kalau yang tinggi yang tidak bisa ditoleransi, tambang, migas, konstruksi. Oke. Kalau Anda ini wilayahnya perkantoran, anggaplah manufaktur tapi di wilayah perkantorannya Anda punya karyawan tadi 500 ya, tadi karyawan 500 orang. 500 tenaga kerja. Berarti untuk karyawan itu 25 sampai 150 orang mewakili 1 petugas. Ya, 1 petugas. Berarti untuk mencapai 500 itu kan
3 kali 150 kan 450, masih kelebihan ya 50, berarti minimal sediakan 4 orang petugas P3K. Sedangkan kalau masuk dalam resiko tinggi tadi, kalau resiko tinggi memang harus petugasnya itu 1 untuk 100 orang yang tenaga kerja, berarti 1 orang yang tersertifikasi. Berarti berapa ini teman-teman? Ya tinggal kalikan saja, 100 dikali 5 ya, berarti kebutuhan untuk 500 orang ini 5 petugas P3K. Gitu cara menghitung terkait dengan petugas P3K-nya teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman semua ya. Oke, selesai kita di P3K ya teman-teman ya. Setelah P3K, tadi kita sudah apa saja sih? Kita tadi ada pelayanan kesehatan kerja ya di dasar-dasarnya, kemudian tadi ada MCU-nya ya, kemudian tadi ada P3K-nya, kita masuk ke program kesehatan kerja selanjutnya. Itu adalah penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja. Apa saja penyelenggaraannya teman-teman? Kita lihat di sini ya, masih dasar utamanya itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya, kemudian di Permen 382 tadi, di pasal 2 tadi yang 12 program tadi juga tercantum ya. Kemudian tadi ada di SE 179 dan SE 86 tahun 89. Kita lihat teman-teman di sini. Berbicara tentang pemberian makanan di tempat kerja. Teman-teman lihat di situ ya. Dalam SE 179, kalau karyawan Anda itu sudah lebih dari 50 orang, mencapai 100 orang, sampai dengan 200 orang, maka sudah harus menyediakan tempat ruang makan di perusahaan. Kalau sudah lebih dari 200, sudah harus kantin. Jadi nanti silahkan Anda perhatikan di perusahaannya masing-masing, karyawannya Anda ada berapa. Kalau seandainya karyawan Anda sudah 300 tapi belum punya kantin, berarti perusahaan Anda belum menerapkan SE 179. Mandatori ini Pak? Iya, jawabannya ini adalah mandatori. Gitu ya. Kemudian untuk terkait dengan cateringnya ya, SE 86 89. Jadi cateringnya itu tidak sembarangan. Untuk catering yang ditunjuk ya, atau catering yang bekerja sama dengan kita, itu adalah cateringnya tersebut sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Depnaker. Fungsinya untuk apa? Mempermudah nantinya Depnaker untuk melakukan monitoring, dan bagi perusahaan yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Depnaker untuk perusahaan catering, dianggap sudah memenuhi syarat-syarat K3 sehingga meminimalisir akibat-akibat penyakit akibat kerja dari catering seperti keracunan ya, seperti mungkin penyakit yang lainnya yang diakibatkan oleh catering itu sendiri ya. Kemudian ada lagi Instruksi Menaker 3/1999 terhadap pengelolaan makanan di tempat kerja ya, kita lihat di situ ya. Nih, ada persyaratan tenaga kerjanya ya, persyaratan kesehatan bahan dan penyimpanan makanan, sampai dengan persyaratan sanitasi lingkungan dan fasilitas pengelolaan makanannya itu sendiri. Jadi diperhatikanlah di dalam peraturan ini. Fungsinya untuk apa sih ini Pak? Sebenarnya begini teman-teman, kenapa pemerintah kita mengatur makan di tempat kerja itu dimasukkan dalam kesehatan kerja? Karena banyak kejadian keracunan di beberapa perusahaan ya teman-teman ya, apalagi yang sekarang yang lagi rame tuh ya teman-teman, masalah program pemerintah tuh ya. Nah itu juga nanti ini salah satu contohnya ya. Tapi karena kita berbicaranya wilayah tenaga kerja ya, maka kita pakai yang berhubungan dengan masalah keracunan tenaga kerja ya. Itu. Oke, itu untuk SE-nya. Nih, pengertian dari pemberi makan tenaga kerja nih ya.
Kerja adalah gerak daripada badan dan pikiran seorang untuk menghasilkan barang atau jasa guna memelihara kelangsungan hidup dan memuaskan kebutuhannya. Maka untuk mendapatkan kerja yang maksimal dan produktif dibutuhkanlah gizi kerja. Apa yang dimaksud dengan gizi kerja? Penyediaan dan pemberian ya masukan zat gizi kepada tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaannya yang dilakukan selama berada di tempat kerja. Gunanya untuk meningkatkan kebutuhan produktivitas tenaga kerja setinggi-tingginya. Ya sesuai dengan pengertian kesehatan kerja lah ya teman-teman. Yang dimaksud dengan kesehatan kerja itu kan adalah meningkatkan produktivitas kerja setinggi-tingginya. Itu kan yang dimaksud dengan produktivitas kerjanya gitu ya. Kemudian setelah di kesehatan kerja, teman-teman, kita masuk ke yang namanya program P2 HIV AIDS. Jadi di kesehatan kerja ini ada namanya program P2 HIV AIDS. Nah, di sini kita jelaskan sesuai dengan peraturan teman-teman. Teman-teman boleh nanti sambil buka Permen Kepmen ya 68 tahun 2004 ya. Kita baca dulu di sini teman-teman. Di dasar-dasarnya di sini jelas nih Kepmenaker 64 2004, ada juga si Kepdirjen ya, Dirjen 20 tahun 2005 ya. Nih, ada di situ kewajiban pengusaha menetapkan kebijakan, kewajiban pengusaha mengkomunikasikan kebijakan terkait dengan HIV/AIDS, perlindungan terhadap tenaga kerja atau buruh, menerapkan prosedur kerja K3 dengan khusus ya di situ ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Dalam pasal 3 bunyinya begini teman-teman. Pekerja atau buruh dengan HIV/AIDS ya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kerja sama dengan pekerja atau buruh lainnya. Maka sudah jelas ya, pekerja yang menderita HIV/AIDS ya itu sama pelayanan kesehatannya dengan pekerja yang lainnya. Di pasal 5 juga dia berbunyi nih, pengusaha atau pengurus dilarang melakukan tes HIV/AIDS ya untuk digunakan sebagai prasyarat suatu proses rekrutmen atau kelanjutan status bekerja buruh atau kewajiban pemeriksaan kesehatan yang rutin. Berarti HIV/AIDS tidak bisa dimasukkan ke dalam dua hal. Satu, baik setenaga kerja mau dipindahkan. Yang kedua, tidak bisa dimasukkan dalam pemeriksaan khusus tadi. Dalam pemeriksaan berkala tadi. Bukan pemeriksaan khusus tadi ya. Oke. Kemudian lihat lagi. Tes HIV/AIDS hanya dapat dilakukan atas dasar sukarela dengan persetujuan tertulis. Tetapi jika tenaga kerja itu nanti bersedia untuk dilakukan tes, maka perusahaan itu wajib menyediakan ya konseling kepada perusahaan, kepada tenaga kerja yang akan diperiksa tadi ya, baik dia nanti dinyatakan negatif atau positif ya tetap disediakan konseling ya kepada tenaga kerjanya. Nah, itu terkait dengan HIV/AIDS ya teman-teman ya. Nih, kemudian di sini ya, bagaimana penunjuk teknis pelaksanaan terkait dengan pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja, yaitu adalah teman-teman perusahaan harus membuat kebijakan ya, khusus nanti masuknya ya. Kebijakan khusus ya nanti masuknya. Kemudian nanti ada pendidikan, ada perlindungan hak pekerja jika memang dia dinyatakan positif ya. Jadi teman-teman selaku P2K3 harus memberikan perlindungan kepada beliau nantinya ya. Kemudian ada SOP keselamatan kesehatan kerja yang khusus, kemudian ada program pengendaliannya. Setidaknya bagaimana program pengendalian HIV/AIDS ya. Teman-teman yang tenaga kerja yang menderita HIV/AIDS tidak boleh ditempatkan di tempat-tempat yang resiko mengeluarkan cairan darahnya seperti mesin ya, bordir, mesin jahit dan lain-lain. Baiknya pekerja dengan sudah menderita HIV/AIDS, baiknya teman-teman P2K3 usulkan untuk bekerja di area administrasi yang resiko mengeluarkan cairan darahnya itu lebih kecil. Oke, itu terkait dengan HIV/AIDS. Setelah HIV/AIDS, teman-teman,
Apalagi program kesehatan kerja yang terakhir itu adalah P4GN. Apa ini P4GN? Itu adalah pencegahan peredaran gelap narkoba di tempat kerja. Peraturannya yang mana? Peraturan nomor 11 tahun 2005. Kita baca dulu di sini teman-teman, kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, dalam pasal 6 ayat 1 ya, pengusaha dapat meminta pekerja atau buruh yang diduga menyalahgunakan narkoba lainnya untuk melakukan tes dengan biaya ditanggung oleh perusahaan. Pasal 7 ayat 2, pengusaha dapat menjatuhkan tindakan disiplin kepada pekerja atau buruh dalam hal pekerja atau buruh tidak bersedia untuk mengikuti program pencegahan, penanggulangan, perawatan, dan rehabilitas akibat penyalahgunaan narkoba. Dalam pasal 8 ayat 1, pengusaha atau pekerja buruh harus segera melaporkan kepada kepolisian negara Republik Indonesia apabila ditemukan seseorang atau lebih memiliki atau mengedarkan narkoba di tempat kerja. Jadi sudah jelas peraturannya, teman-teman. Oke, siapa saja orang yang terlibat dalam personil kesehatan kerja, ini dia teman-teman ya. Teman-teman bisa dilihat di situ kalau personil kesehatan kerja tadi memang siapa namanya tadi? Si penanggung jawab kliniknya tadi kan harus dokter sesuai dengan Permen 176. Kemudian dokter kesehatan kerja itu dalam dokter pemeriksa kesehatan kerja tadi kan diturunkan dalam Undang-Undang 170 yang ada di pasal 8, yaitu tenaga dokter tadi atau dokter tadi wajib pelatihan Hiperkes terlebih dahulu dan kemudian wajib mengajukan SKP ke ke kementerian gitu ya. Kemudian para medisnya pun di bawah Permen 179 dia juga wajib latihan Hiperkes. Kemudian petugas catering tadi ya, itu sesuai dengan SE Binwas tadi ya 1989 ya. Petugas P3K-nya tadi di Permenaker nomor 15 tahun 2008. Jadi orang inilah yang terlibat dalam personil dalam kesehatan kerja. Nah, ini salah satu contoh syarat dokter penanggung jawabnya tadi ya. Sesuai dengan Permen 3 1982 ditunjuk oleh pimpinan terlebih dahulu. Kemudian setelah ditunjuk oleh pimpinan terlebih dahulu disetujui oleh Disnaker setempat, barulah mengusulkan SKP ke Kementerian Ketenagakerjaan. Setelah disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan, telah memiliki SKP dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, dari mana yang mengeluarkan? Dirjen Binwasnaker atau Direktur PNK3. Terakhir, teman-teman, di dalam SMK3. Tadi sudah banyak saya singgung tadi tentang SMK3 ya. Kesehatan kerja ini diaudit tidak dalam SMK3, Pak? Jawabannya iya, diaudit. SMK3 kita berada di mana, teman-teman? Di bawah PP nomor 50 ya, tahun 2012. Yang mana SMK3 terdiri dari 12 elemen, 44 subelemen dan 166 kriteria. Jadi di mana diauditnya kesehatan kerja pada SMK3? Maka diauditnya melalui apa, teman-teman? Itu kita lihat ada di 6.4 ya, teman-teman, terkait seleksi dan penempatan personil ya. Persyaratan tugas tersebut termasuk persyaratan kesehatan kerja yang diidentifikasi. Kemudian untuk pertolongan pertamanya nanti diaudit di 6.8. Oke. Saya klarifikasi untuk penata laksanaan program P3K-nya itu di 6.8, penempatan personil kesehatan kerjanya 7.4 ya, di situ tadi. Kemudian pemantauan kesehatan kerjanya masih di 7.4 juga. Tepatnya di elemen 7, subelemen 4 ya, kriterianya 741 sampai dengan 745. Jadi silakan teman-teman lihat nanti di SMK3-nya di 12 elemen di lampiran 2 PP 50 2012 tersebut ya.
Untuk kesehatan kerja, saya ulangi sekali lagi, untuk pemantauan dan kesehatan penempatan personil 7.4, sedangkan P3K-nya di 6.8. Oke, baik itu teman-teman, untuk materi kesehatan kerja, kita ya, teman-teman. Semoga bisa dipahami ya teman-teman semua, mmm, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa ketemu di materi-materi selanjutnya. Untuk kesehatan kerja saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.